Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Zaki Zuyeda, NIM 030711881823. Kali ini saya akan membahas paper dari Kyle C. Frederick mengenai Development of a Numerical Groundwater Flow Model Using SRTM Elevation. Estimasi kontribusi air tanah terhadap siklus air global dibatasi oleh kurangnya data hidrogeologi, alat untuk mengolah data tersebut, dan model untuk memprediksi aliran bawah permukaan pada skala supraregional. Dalam mengatasi tantangan ini, pastinya akan membutuhkan pemanfaatan data penginderaan jauh yang dikombinasikan dengan informasi hidrogeologi berbasis darat. Sistem Informasi Geografis atau SIG telah menjadi standar untuk analisis hidrologi permukaan skala regional dan supraregional. Nah, di masa yang akan mendatang ini, peran ini memungkinkan besar akan diterjemahkan ke dalam analisis sistem hidrologi bawah permukaan. Nah, dikarenakan pembuatan flow model groundwater ini menggunakan SRTM, maka dari itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu SRTM. Jadi, SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission adalah upaya kolaborasi antara NASA, NGA, DLR, dan ASI untuk menghasilkan peta topografi yang bersifat mendekati global. SRTM sendiri mengumpulkan data radar interferometri yang digunakan untuk menghasilkan DEM atau Digital Elevation Model global berkualitas tinggi pada resolusi 1 dan 3 detik busur untuk garis lintang kurang dari 60 derajat. SRTM sendiri dapat memberikan hasil pengukuran ketinggian air yang tersedia dengan hasil yang terbaik. Nah, elevasi SRTM sendiri diperoleh melalui transmisi dan penerimaan sinyal radar dari fitur topografi dan memproses interferensi antara dua atau lebih overpass. Jika sinyal radar lemah, seperti dari pantulan spekular di perairan terbuka yang mulus, model elevasi digital atau DEM yang dihasilkan berisi lubang, seperti lubang yang harus dikoreksi menjadi sinyal garis pantai atau data tambahan. Penelitian yang dilakukan Kyle C. Frederick ini berlokasi di Vilas County, Wisconsin, Amerika Serikat di Northern Highlands Lakes Region (NHLR) yang merupakan wilayah yang mengelilingi salah satu danau terbesar di Vilas County, yaitu Danau Trout. Nah, metode yang digunakan dalam pengembangan model numerik air tanah ini yakni dengan menggunakan metode elemen analitik atau Analytic Element Model. AEM sendiri merupakan sebuah fitur hidrologi dari sistem aliran horizontal dua dimensi rata-rata vertikal atau aliran Dupuit-Forchheimer dengan superposisi fungsi atau elemen matematika. AEM ini sangat cocok untuk studi regional karena tidak bergantung pada grid komputasi. Fitur hidrogeologi sendiri mendefinisikan sistem model, menghilangkan kebutuhan untuk menyederhanakan area model untuk kepentingan efisiensi komputasi. Metode ini sangat cocok untuk integrasi dengan database spasial, dikarenakan elemen yang dapat dikonfigurasikan langsung dari data vektor yang digunakan oleh banyak SIG. AEM digunakan bersama dengan GIS, dapat dianggap sebagai pendekatan berorientasi objek untuk pemodelan air tanah. Dalam metode ini terdapat pula klasifikasi hidrologi, di mana danau dikonfigurasikan dari kumpulan data hidrografi nasional dari Survei Geologi Amerika Serikat yang diubah secara langsung menjadi file bentuk dalam lingkungan GIS. Dataset ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama danau drainase dan yang kedua danau rembesan. Kratz dan kawan-kawan pada tahun 1997 mendeskripsikan danau rembesan sebagai danau tahunan tanpa aliran masuk atau keluar permukaan. Nah, sedangkan danau drainase memiliki koneksi tahunan ke drainase permukaan. Dikarenakan danau rembesan hanya dialiri oleh curah hujan dan air tanah, danau rembesan ini diharapkan menjadi ekspresi permukaan tabel air regional. Kemudian, klasifikasi lahan basah yang telah dipublikasikan seperti contohnya kumpulan data tutupan lahan nasional Amerika Serikat jarang membedakan antara lahan basah dengan dan tanpa kanopi yang signifikan. Sebaliknya, lahan basah diklasifikasikan menurut tipe vegetasi, seperti yang dibedakan oleh sensor multispektral atau tampak dan inframerah dekat, seperti Landsat. Jadi klasifikasi tutupan lahan ini tidak secara langsung berguna untuk membedakan antara ketinggian kanopi hutan atau lantai lahan basah berbasis satelit. Pada lokasi penelitian Wisconsin ini, lahan basah berhutan biasanya didominasi oleh vegetasi berkayu dengan persentase yang signifikan dari area mereka yang tertutup oleh kanopi. Lahan basah terbuka yang tidak berhutan dicirikan oleh rerumputan rendah, semak belukar, dan gambut. Umumnya lebih pendek dari 1 hingga 2 meter, dengan tajuk pohon yang jarang. Dalam beberapa kasus,
Lahan basah terbuka ini mungkin didominasi oleh gambut dan biasanya sangat luas. Kemudian studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu telah menunjukkan sensitivitas radiasi elektromagnetik terhadap struktur hutan, yang kemudian pengetahuan ini telah banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemetaan lahan basah. Lahan basah dalam penelitian ini secara luas diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu lahan basah terbuka dan berhutan. Radar backscatter pada frekuensi yang lebih tinggi, yaitu pada pita C dan X, didominasi oleh proses scattering di lapisan kanopi atau tajuk seperti cabang dan dedaunan. Backscatter balik pada frekuensi yang lebih rendah atau pada pita P dan L didominasi oleh proses scattering yang melibatkan komponen biomasa kayu utama seperti batang dan cabang. Dikarenakan data SRTM C-band digunakan dalam penelitian ini, ketinggian yang diturunkan dari radar diharapkan mencerminkan ketinggian kanopi di mana kanopi berada. Pengamatan darat dan citra satelit inframerah dekat atau ASTER digunakan untuk melakukan klasifikasi terbimbing dari data mentah SRTM C-band untuk subset wilayah studi. Kemudian terdapat groundwater model design. Model AEM air tanah atau model AE ini merupakan kondisi dua dimensi dan stabil, di mana lapisan penutup diperlakukan sebagai akuifer tunggal, memiliki tebal yang seragam, dan tidak terbatas karena skala modelnya. Dengan menggunakan asumsi Dupuit-Forchheimer, di mana aliran air tanah lateral jauh lebih besar daripada aliran vertikal dalam sistem besar. Diharapkan dengan sistem air tanah ini akan cukup terwakili dengan menggunakan satu lapisan. Nah, domain model yang pada paper ini berpusat di Danau Trout digambarkan berdasarkan lokasi fitur drainase yang signifikan. Dapat dilihat pada gambar 1 pada slide berikutnya. Drainase Sungai Manitowis membentuk batas utara dan barat laut dari area model. Danau drainase digunakan sebagai batas terluar yang mendefinisikan luasan terluar model air tanah. Banyak dari aliran air yang lebih kecil ini memungkinkan wakili ekspresi permukaan air tanah yang akan menjadi titik pengamatan muka air tanah yang baik. Akan tetapi titik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan data elevasi SRTM. Data hidrografi diperoleh dari NHD dan diubah menjadi file bentuk yang kompatibel dalam struktur GIS. File bentuk ini kemudian diubah menjadi elemen model dengan ekstensi AEM. Pengisian ulang air tanah direpresentasikan dengan menggunakan elemen luas flux atau isi ulang. Nilai tunggal 0,0007 m per hari atau 25,5 cm per tahun ditetapkan ke elemen pengisian ulang untuk tujuan demonstrasi. Penting untuk memiliki perkiraan pengisian ulang air tanah yang independen untuk model aliran air tanah skala besar, karena konduktivitas dan pengisian ulang hidraulik biasanya ditemukan berkorelasi selama kalibrasi model. Akan tetapi, perkiraan pengisian ulang air tanah juga dapat diambil dari data penginderaan jauh. Model permukaan tanah LSM skala global telah digunakan untuk memprediksi limpasan bawah permukaan dengan mengasimilasi pengamatan satelit terhadap aliran air dan energi ke dalam model berbasis fisik. Meskipun model ini memiliki kesalahannya sendiri, serta ekstraksi pengisian ulang air tanah dari limpasan bawah permukaan saat ini tidak terjadi secara langsung, hal ini jelas membuktikan bahwa kelembapan air tanah yang diprediksi dari LSM berpotensi memiliki nilai yang besar untuk pemodelan air tanah skala regional. Dapat dilihat di sebelah kiri ada gambar, yaitu merupakan model area penelitian. Nah, sebanyak 5 zona selain konduktivitas latar belakang dimasukkan dalam strategi pemodelan untuk mencerminkan perubahan ketebalan di atas wilayah model. Dalam AEM Solver Split, spesifikasi dasar horizontal diperlukan. Untuk alasan ini, model ini merupakan representasi dua dimensi dari sistem air tanah satu lapis. Pada kenyataannya, ketinggian batuan dasar dalam domain model bervariasi dari sekitar 425 sampai 510 mdpl, sedangkan topografi permukaan hanya bervariasi antara 475 sampai 525 mdpl. Hal ini dikarenakan tabel air rada di dekat permukaan di seluruh wilayah studi. Ketebalan jenuhnya diasumsikan kira-kira kurang lebih 5% dari ketebalan penyimpangan Pleistosen lapisan penutup. Nah, dalam model AE ini, perhitungan aliran air tanah diselesaikan dalam istilah transmisivitas atau produk dari konduktivitas hidrolik dan ketebalan jenuh. Hasil yang diharapkan berupa ketebalan jenuh bervariasi pada kisaran relatif yang sama dengan konduktivitas hidrolik, tetapi dengan cara yang lebih sistematis secara spasial. Zona transmisivitas dalam model didefinisikan berdasarkan ketebalan jenuh daripada fase sedimen.
Nah, zona transmisivitas atau elemen heterogenitas ini dibuat menggunakan antarmuka GIS RIM. Permukaan isopak overburden dibuat dengan interpolasi pengukuran titik ketebalan overburden. Interpolasi dilakukan di ArcGIS Geostatistic Analysis menggunakan Kriging. Permukaan peta kemudian dipisahkan menjadi 5 kelas ketebalan dan secara manual diubah menjadi poligon yang masing-masing diberi atribut ketebalan jenuh rata-rata. Poligon atau zona ini digunakan sebagai dasar untuk elemen transmisivitas heterogenitas dalam model. Kemudian ini ada gambar perbandingan antara ketinggian USGS Dam dan SRTM Dam untuk danau Rembesan 125 sampel, lahan basah terbuka 170 sampel, dan lahan basah berhutan 131 sampel pada gambar sebelah kiri. Nah, tabel 1 pada slide ini menunjukkan jumlah observasi untuk setiap klasifikasi serta analisis statistik dari perbedaan dari USGS Dam. Kalibrasi dilakukan seluruhnya dalam lingkaran ArcIM berbasis GIS. ArcIM ini menulis file masukan untuk pemecah AM, split, dan alat kalibrasi. Ostrich membuat panggilan berulang-ulang ke split menyesuaikan parameter antara setiap proses sehingga fungsi tujuan atau perbedaan antara head yang diukur dan diprediksi dalam kasus ini diminimalkan. Algoritma pengoptimalan Leavenworth-Marquardt digunakan untuk melakukan kalibrasi ini. Pada tabel 1 itu juga menunjukkan perbandingan antara ketinggian USGS Dam dan SRTM Dam untuk danau Rembesan. 125 sampel, lahan basah terbuka 170 sampel, dan lahan basah berhutan 131 sampel. Pada tabel 2 merupakan tabel akhir dari parameter model terkalibrasi. Perbandingan kalibrasi 1 dan 2 atau lahan basah dimasukkan dan dibuang masing-masing menunjukkan penghapusan data lahan basah dari proses kalibrasi yang menghasilkan perkiraan yang sangat berbeda dalam transmisivitas. Tabel 2. Kemudian ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, merupakan peta hasil model kalibrasi 1 dengan kontur merah mewakili potensi air tanah dengan interval kontur 2 meter berlabel MDPL. Titik berwarna adalah representasi relatif dari residu model yang dikalibrasikan. Titik biru, merah, dan hijau masing-masing mewakili danau Rembesan, lahan basah terbuka, dan lahan basah berhutan. Dapat disimpulkan pemodelan aliran air tanah adalah penggunaan fitur hidrologi permukaan untuk mengembangkan kondisi batas dan pengamatan permukaan air dari model tersebut. Salah satu model potensial untuk memasukkan data ini adalah melalui penginderaan jauh. Penginderaan jarak jauh dari ketinggian lahan basah menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini, dikarenakan mereka dapat menjadi satu-satunya sumber ketinggian air yang dapat diandalkan untuk interferometri radar of nadir. Klasifikasi lahan basah terbuka dan berhutan dengan menggunakan SRTM C-band backscatter tampaknya tidak efektif dikarenakan lahan basah terbuka dan berhutan menunjukkan bias ketinggian yang sama jika dibandingkan dengan Dam USGS. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberi bobot pada lahan basah terbuka dan berhutan secara berbeda dalam skema kalibrasi yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode klasifikasi hanya menggunakan tanda hamburan atau scattering backscattering radar. Oleh karena itu, memerlukan penyempurnaan yang lebih lanjut. Demikianlah pembahasan paper Nemeth Karoli mengenai Volcanic Geoheritage. Terima kasih telah menonton.